Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Hari ini bersama saya Pak Iman di Mr. IM. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian warga negara, tentang naturalisasi itu apa, tentang penyebab hilangnya keluarga negaraan Indonesia. Kita sudah membahas tentang warga negara. Pada kesempatan ini, Pak Iman akan menampilkan PowerPoint yang mana kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Sebelum Pak Iman menyampaikan materi ini, Pak Iman selalu berpesan kepada kalian tetap menjaga protokol kesehatan, semisal dengan memakai masker, menggunakan face shield, memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk rajin belajar, rajin beribadah, dan hormati guru kalian dan orang tua kalian. Baik, pada materi hari ini kita membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan pengertiannya seperti yang ada di PowerPoint video ini, kalian tahu nggak bahwasanya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius. Apa itu religius? Seperti apa bangsa yang religius? Pak Iman kasih waktu 3 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3. Ya, betul. Jadi bangsa religius adalah bangsa yang meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Saya ulangi, bangsa religius adalah bangsa yang meyakini adanya keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti apa? Seperti menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah pengertian dari bangsa religius. Lalu, tahukah kalian bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius? Maaf, ini dibuktikan pada sila pertama Pancasila yang berbunyi, ayo apa? Silakan diketik di kolom komentar jika ada yang tahu sila pertama Pancasila. Selain termuat dalam sila pertama Pancasila, maka bukti ini juga termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur, itu bunyi pembukaannya. Jika kalian tahu pembukaan alnya berapa, silahkan diketik di kolom komentar. Itu buktinya. Artinya apa? Dari kedua bukti ini, bahwasanya Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga di sini warga negaranya diberikan hak untuk beragama dan berkepercayaan. Itu adalah sekilas tentang bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan ini mengandung makna bahwa setiap manusia ini pada hakikatnya bebas memilih
melaksanakan ajaran agama menurut dan keyakinan dan kepercayaannya. Jadi di sini dalam memilih agama dan kepercayaan ini nggak boleh dipaksa. Bahkan sama orang tua kalian itu nggak boleh maksa, walaupun itu adalah orang tua kalian. Tetap orang tua kalian tidak punya hak untuk memaksa kalian untuk memilih agama. Lalu, apakah boleh kita keluar dari agama yang diajarkan orang tua kita? Boleh, asal kita yakin dan percaya bahwasanya agama tersebut agama yang benar menurut kita. Kita harus yakin. Seperti itu. Nah, kemerdekaan beragama ini muncul karena pada prinsipnya ini nggak ada tuntutan yang mengandung paksaan pada penganutnya untuk memaksakan agama kepada orang lain. Jelas. Pada prinsipnya orang lain tidak dapat menuntut kita untuk mengikuti agama yang kita inginkan. Tapi jangan salah arti loh ya. Kemerdekaan beragama ini bukan berarti kemerdekaan ini memperbolehkan kita untuk tidak memilih agama atau ateis. Tidak. Ini tidak punya arti seperti itu. Tetap kita harus punya Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia, kita sadar bahwasanya kita adalah selain makhluk sosial, pada akhirnya kita adalah makhluk yang beragama. Jadi itu adalah sekilas tentang pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Lalu sebelum kita membahas ini, di Undang-Undang Dasar 1145 di dalam pasal 28E ayat 1 mengatakan bahwasanya setiap orang itu bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pada hakikatnya, pasal 28E ayat 1 ini mengatakan bahwasanya kita berhak memilih agama. Jadi negara menjamin agama yang kita anut. Gitu. Hal ini sinkron dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwasanya negara itu menjamin ya agama menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Jadi jelas sih, ini sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam agama sendiri mengatur dua dimensi dalam kehidupan. Pertama ada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal atau secara lurus ini, secara tegak ini mengatakan bahwasanya dimensi vertikal ada dua, yaitu mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Lalu yang itu adalah mengajarkan pada para pemeluknya agar selalu taat pada Tuhan. Itu untuk dimensi vertikal. Lalu dimensi horizontal bahwasanya agama ini mengatur hubungan antar makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua mengajarkan agar manusia selalu berbuat baik pada orang lain. Jadi di dalam agama Islam, kalau secara agama Islam ini ada hablul minallah berhubungan dengan Tuhan dan hablul minanas berhubungan dengan manusia. Atau
hablum minallah itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah kita sebagai manusia itu sebagai makhluk Tuhan. Kalau yang hablum minannas itu adalah kita sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Gitu. Lalu selanjutnya ini fungsi agama. Fungsi agama jelas yang pertama adalah pedoman hidup. Nah, ketika sudah menjadi pedoman hidup, maka dapat mengatur hubungan antar manusia. Selain itu, mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan. Fungsi yang lain adalah sebagai sarana penentram hati. Maksudnya, agama ini memberikan wadah bagi semua manusia untuk menenangkan hati dan pikirannya ketika manusia itu mempunyai permasalahan dalam kehidupannya masing-masing. Selain itu, fungsi yang terakhir adalah memberikan identitas. Identitas ini maksudnya adalah status kita sebagai umat beragama. Itu adalah fungsi agama. Lalu selanjutnya, nah seperti yang Pak Iman katakan tadi, jaminan kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia terdapat di Undang-Undang 1145 Pasal 28E ayat 1. Ini setiap orang bebas meluk agama dan beribadah menurut agamanya. Saya garis tebal hitam. Ini sinkron dengan Pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Saya garis hitam. Saya beri tebal hitam. Lalu sinkron juga dengan pasal 28I ayat 1. Saya sinkron yang hak beragama itu saya beri tanda tebal hitam di hak beragama itu. Ini saling, artinya di dalam ketiga pasal ini adalah saling sinkron, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jelas, jadi aturannya sudah jelas. Jaminan kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Lalu bagaimana untuk mewujudkan terlaksananya undang-undang itu diperlukan? Maksudnya di sini untuk mewujudkan terlaksananya itu maka harus diperlukan undang-undang yang diperlukan. Mengapa? Pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama yang dianut oleh warga negara. Lalu yang kedua, tiap pemeluk agama punya kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintah. Yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap pemeluk agama dan agamanya itu sendiri. Lalu alasan yang terakhir adalah adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan agama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan peribadatan tiap agama. Lalu, bagaimana kita membangun kerukunan umat beragama? Di rekan sekalian, sudah dijelaskan panjang lebar di halaman 29. Namun di sini Pak Iman menekankan pada intinya kerukunan umat beragama ini merupakan suatu sikap mental kita sebagai umat beragama dalam mewujudkan kehidupan yang serasi dengan cara pertama tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial serta kekayaan maupun agama. Mengapa ini dilakukan? Agar tercipta ketenteraman di dalam masyarakat. Ini adalah poin yang bisa Pak Iman berikan di materi membangun kerukunan umat beragama. Selanjutnya, bentuk kerukunan beragama ini ada 3, yang mana saya sebut tri kerukunan umat beragama. Kerukunan beragama ini masih ada hubungannya dengan tadi cara membangun
ini masih ada hubungannya dengan ini slide sebelumnya, membangun kerukunan umat beragama, yang mana kerukunan umat beragama ini ada 3. Pertama, kerukunan internal umat agama, yang kedua kerukunan antar umat beragama, yang ketiga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita bahas satu-satu. Untuk kerukunan internal umat seagama ini maksudnya adalah adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati segala perbedaan yang bisa ditolerir. Semisal kalau kita beragama A, maka dengan teman-teman kita yang beragama A, kita harus satu paham atau satu gagasan, kita diskusikan bersama bahwasanya kita kesepakati bersama bahwasanya kita harus menghormati teman kita yang beragama B. Nah, diskusi antara teman kalian dengan teman yang beragama A ini merupakan kerukunan internal umat seagama. Jadi itu salah contoh sederhananya ya. Kalau nggak paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Lalu selanjutnya, kerukunan umat beragama yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Maksudnya di sini adalah menjaga hubungan baik antar umat beragama agar tidak menimbulkan fanatisme yang mengakibatkan perpecahan masyarakat. Jelas, ketika kita beragama A, maka kita tidak boleh mencintai agama kita secara berlebihan. Maksudnya begini, tindakan kita itu harus kita saring apakah sesuai dengan ajaran agama, yang pertama. Yang kedua, apakah tindakan kita ini dapat menimbulkan perpecahan atau tidak. Kita harus pikirkan dan kita harus saring dan kita pikirkan sebelum kita bertindak. Maksudnya Pak Iman di sini adalah jangan sampai kita bertindak, apapun yang kita lakukan itu kita jangan sampai mengatasnamakan agama, dikit-dikit agama. Misal kita salah paham, kita tidak suka dengan orang lain, lalu kita menindasnya. Lalu kalian, ini adalah atas nama agama A. Ini adalah tindakan yang fanatisme. Dan fanatisme ini tidak dibolehkan secara undang-undang maupun secara agama. Ini tidak boleh. Agama apapun itu tidak boleh. Maka dari itu, fanatisme ini harus dihindarkan agar tidak terjadi perpecahan di dalam masyarakat. Itu adalah pengertian kerukunan antar umat beragama. Lalu kerukunan umat beragama yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Pertama, maksudnya di sini adalah dalam kehidupan beragama, masyarakat tidak lepas dari aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan masyarakat. Yang kedua, masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan agama saja, tetapi juga harus taat pada hukum pemerintah yang berlaku. Jelas. Maksudnya di sini dalam kehidupan beragama, masyarakat itu tidak lepas dari aturan pemerintah. Semisal ketika saya beri contoh gini, ketika kita melaksanakan sholat, semisal yang beragama Islam, kita ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri, karena kondisi pandemi, maka pemerintah menyarankan untuk memakai masker. Nah, saran dari memakai masker ini merupakan aturan pemerintah, maka kita harus taati. Kita sholat harus pakai masker. Mengapa? Selain kita menaati ajaran agama kita harus juga menaati aturan pemerintah. Jadi misal sholat pakai masker, atau yang agama Kristen beribadah ke gereja pakai masker, atau yang agama Hindu pergi ke pura pakai masker, ini merupakan kalian mengajarkan agama kalian, tapi kita
menaati aturan pemerintah. Nah, itu contohnya. Di sini, ketika kita beribadah menggunakan masker, maka artinya, maka artinya masyarakat tidak hanya materi agama saja, tapi juga harus taat pada hukum pemerintah yang berlaku. Jelas. Karena di sini kita hidup di dalam suatu negara. Negara itu ada ya, dan aturannya jelas. Jadi kita harus taati itu semua. Baik, ini adalah materi kita tentang keagamaan. Artinya ini adalah materi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Lalu untuk materi yang terakhir di dalam bab ini adalah sistem pertahanan keamanan negara Indonesia. Ini yang sistem pertahanan dan keamanan ini ada di LKS halaman 31. Karena Pak Iman sudah panjang lebar dari bab 1 sampai sekarang, maka untuk yang sistem pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia ini kalian pelajari secara mandiri. Jadi Pak Iman tidak akan menjelaskan panjang lebar karena sistemnya adalah sudah sistem berbasis siswa. Nah, yang sistem pertahanan dan keamanan ini adalah materi terakhir di bab 2. Ada di LKS kalian halaman 31. Please, itu baca sendiri. Lalu untuk materi hari ini ada 2, yaitu yang kerukunan antar beragama dan tadi ya sistem pertahanan dan keamanan. Untuk yang sistem pertahanan dan keamanan silakan dicari sendiri baik di LKS, di Google, maupun kalian bisa pergi ke perpustakaan gitu. Jika kalian tidak paham, bisa ditanyakan di saya di kolom komentar. Baik, itu materi dari saya. Jika kalian tidak paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Lalu jika materi dari saya kurang atau ada yang kelewat, maka kalian bisa kembangkan sendiri baik di LKS, di perpustakaan, di Google, dan lain sebagainya. Banyak cara untuk mengembangkan materi pembelajaran yang ada. Karena kita hidup di era teknologi yang modern, di era 4.0. Maka dari itu, kita harus bijak memanfaatkan teknologi yang ada. Baik, itu saja dari saya. Lalu jika ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Sekian video pembelajaran dari saya. Jangan lupa belajar, taati protokol kesehatan, tetap rajin beribadah, hormati orang tua kalian, guru kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Semangat belajar menuju Indonesia yang cerdas dan sehat.